Shalom saudara-saudara. Sekarang kita belajar tentang menemukan tujuan baru dalam hidup. Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kita tidak dapat memilih dan bertanya, mengapa Tuhan membiarkan kita mengalami banyak pengalaman-pengalaman buruk, pahit, dan menyakitkan di masa lalu kita. Semua itu bagaikan misteri. Bahkan banyak yang sampai sekarang masih hidup terbelenggu oleh kenangan masa lalu. Dan sulit untuk move on, untuk melupakannya. Ada juga yang seolah-olah sudah keluar dari belenggu masa lalu. Tetapi bila masalah baru datang, kembali kita diseret lagi ke masa-masa yang lalu. Itu menjadi lingkaran setan yang membuat hidup kita selalu dalam kesedihan dan penderitaan yang tidak ada endingnya, tidak ada akhirnya. Jangan membiarkan hal itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak ada jalan keluar yang paling baik dan efektif. Satu-satunya jalan hanyalah datang kepada Yesus. Kegelisahan, kegentiran, ketakutan masa-masa yang lalu akan sirna saat saudara datang kepada Kristus. Dan di dalam Dia, saudara akan memperoleh hidup serta tujuan yang baru. Sebagaimana Roma yang kita baca tadi dalam pasal 6 ayat 1 sampai ayat 11 mohon maaf. Ada satu artikel yang mengisahkan setelah berulang tahun ke-95, yaitu seorang namanya Margot Ward bercerita kepada wartawan tentang pengalaman getir pada masa mudanya sebagai pencicip makanan Adolf Hitler. Yang saking takutnya sang diktator Hitler itu diracuni musuh. Ia memperkerjakan 15 remaja perempuan untuk mencicipi makanan yang akan disajikan atau disantapnya. Kemiskinan dan kesulitan pada masa perang memaksa Margot mengambil pekerjaan itu. Saat melihatnya, ia selalu katakan, apakah ini akan menjadi makanan terakhir bagiku? Selama puluhan tahun ia terus mengalami teror dan ketakutan. Hingga lanjut usia pun ia tak berhasil membuang ketakutan itu. Pikiran itu terus menghantui akan setiap malam sehingga dia tidak bisa tidur. Ini kata Margot. Mengapa banyak orang gagal melupakan masa lalu yang kelam? Mereka tidak punya tujuan baru yang hendak diraih. Lihatlah seorang Saulus yang akhirnya bertobat menjadi nama Paulus. Pada masa lalunya gelap, beringas, penuh dengan kekerasan. Dia menangkap, menganiaya, memegang, memenjarakan banyak orang Kristen pada mula-mula. Namun hidupnya berubah ketika Yesus, Roh Kudus menjamahnya.
Saulus yang ada yang menjadi Paulus memperoleh pengampunan hidup baru, tujuan baru, menjadi seorang penginjil, seorang pelayan yang setia. Apabila masa lalu ada kita gelap, penuh diderita dan kekerasan, tak cukup hanya berusaha melupakannya. Kita perlu jaminan Roh Kudus yang memberikan hidup baru dan memampukan kita untuk menangkap tujuan baru di dalam hidup kita. Oleh itu Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat 16b sampai 14 dikatakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di belakangku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Melupakan di belakangku. Aku tidak mau ingat lagi. Sekalipun aku ingat, tapi aku tidak akan terpengaruh. Karena aku sekarang telah ditangkap oleh Kristus. Telah dijamah oleh Kristus. Dan Tuhan telah mendapatkan aku. Temukan kemerdekaan hidup dalam Kristus, saudara. Kita tidak bisa melupakan apa yang pernah terjadi di masa lalu. Tetapi kita tidak izinkan lagi hidup dalam belenggunya. Temukan tujuan hidup saudara yang baru. Dan isilah dengan kehidupan yang baru. Dengan penuh harapan di dalam Kristus Yesus. Maka saudara bisa seperti Paulus berkata, aku melupakan yang lalu. Aku melupakan. Aku tidak akan terpengaruh yang lalu. Tapi aku berlari-lari terus mencapai tujuan. Yaitu mendapatkan hadiah surgawi dari Kristus. Tuhan menolong, memberkati kita, maju terus bersama Tuhan. Kita pasti bisa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami. Belajar kami tentang Paulus, Tuhan. Melupakan apa yang telah di belakangnya. Mengarahkan diri kepada apa yang di depannya. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tuhan kuatkan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.